Tetapi saat berikutnya, dengan ekor rubah kedua di belakang Tujiner naik ke langit, berubah menjadi dua bayangan iblis raksasa, pisau Ziyun bergetar. Saya melihat Tujiner, yang telah diubah oleh dua api dao, dari kiri ke kanan, dengan empat tangan bersentuhan, seolah-olah dia bertepuk tangan dengan dirinya sendiri. Namun, saat ketika bagian depan telapak tangan bertabrakan, kebetulan Ziyun mencekik si tukang daging. Zi. Bila itu membuat api dari dua bayangan iblis meledak menjadi api, tetapi kebrutalan bila itu secara berangsur-angsur musnah. Ledakan. Dalam sekejap, aku melihat dua bayangan iblis mengerahkan kekuatan mereka, dan nyala api mengerikan menyala, menghancurkan pedang besar ini. Klik. Pisau sihir rusak, dan pisau ajaib di tangan Ziyun persis sama dengan cahaya pisau yang rusak, dan ada retakan di permukaan. Telapak tangan Ziyun bergetar, mata naganya bermartabat, jika bukan kekuatan ilahi yang mendukung, pisau ajaib di tangannya rusak sekarang. Namun, pisaunya hampir pecah, dan artinya pisaunya hampir pecah oleh api. Meskipun cahaya pedang yang patah berubah menjadi naga ribuan naga, itu menusuk dua bayangan iblis di sekitar Tujiner, menyebabkan dua bayangan iblis bergetar. Tapi kemudian, dia dibakar oleh nyala api yang membakar Tujiner di sekujur tubuhnya. Bahkan, aku melihat bayangan iblis Tujiner yang memegang pisau yang patah di hatiku, dan tiba-tiba menarik keluar. Ujung mulutnya sedikit terangkat, saudaraku, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Segera, bayangan iblis Tujiner dicengkeram dengan ganas, dan Tujiner, yang berdiri di tanah, juga mencengkeram dengan tangan kecil, tetapi dengan mengepalkan tangannya, ada suara yang jelas. Klik. Ketajaman pedang ilahi di tangan Ziyun bahkan lebih buruk, dan telah mencapai tepi fragmentasi. Wajah Ziyun juga tampak pucat, dan dia jelas merasa bahwa Tujiner telah menguasai kekuatan pedangnya, bahkan, bisa menghancurkannya. The Avenue of Fire. Apakah itu jalan yang lebih baik daripada salah satu senjata? Tapi saat berikutnya, aku melihat mata naga Ziyun bangga. Xiao Dao Avenue. Pedangku adalah cara terkuat. Pada saat itu, pecahan pisau ajaib di tangan Ziyun tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pola dewa yang ganas. Garis-garis pola dan celah ilahi tetap jelas, dan hal terakhir yang diuraikan adalah setan rubah yang dipenggal. Iblis pembunuh dewa tersedia. Pisau ketiga. Bagaimana bisa kurang? Slash Demon. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Pisau ini tampaknya lebih sombong daripada singa dan lebih ganas dari harimau. Karena klan iblis terkuat Ziyun telah melihat sejauh ini harus menjadi leluhur Mane Perak. Ini adalah pedang ketiganya, memenggal setan itu. Di bawah pisau itu, bayangan iblis Tujiner berubah menjadi api, berayun terus-menerus, hanya menyisakan sosok Tujiner, seperti rubah kecil yang gemetaran di bawah pisau liar. Pada saat itu, Brother Yin Xiao dan murid iblis lainnya, semuanya penuh kejutan, dan bahkan kepanikan. Tebas iblis, aku tidak mengharapkan pisau ketiga. Pedang ketiga ini adalah trik sebenarnya. Namun, Tu Tianshu masih menyipit. Namun, pisau ini tampaknya telah tergesa-gesa mengembun, dan itu bahkan belum benar-benar disadari. Tidak buruk. Tu Tianshu tiba-tiba menatap Qin Yichen. Dia harusnya beberapa kakak laki-laki, klan setan terbunuh. Qin Yichen mengangguk, tetapi di lubuk hatinya, lebih dari kagum pada pisau Ziyun. Dengan cara yang sama, Qin Yichen secara alami dapat melihat keajaiban tiga pedang Ziyun ini. Jika dikatakan bahwa pemancungannya adalah untuk membunuh 10.000 dengan pisau, maka Ziyun harus membelah setiap pisau dengan hati-hati dan dapat menargetkan dan membunuh. Namun, klan monster dibunuh oleh Ziyun. Setelah memasuki jalur pisau, hubungan mereka dengan ras iblis semakin dekat. Di mana ras iblis telah terbunuh? Anda harus tahu bahwa semakin banyak dewa dan setan yang Anda bunuh, semakin banyak dewa dan dewa yang telah Anda lihat, dan semakin banyak kekuatan magis yang telah Anda potong. Ini adalah proses akumulasi terus-menerus yang akan membuat pembunuhan iblis semakin sempurna. Namun, setelah Ziyun memasuki Dao, dia belum memotong iblis itu. Tetapi ketika dia dalam bahaya, dia bisa meledak dengan iblis itu. Meski masih banyak kekurangan, tapi kekuatan pisau ini juga mengejutkan penonton. Jesse benar. Ziyun, benar-benar dewasa. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tepat ketika murmur cahaya turun, dia melihat pisau memotong kubah langit dan jatuh ke Tujiner. Tetapi pada saat ini, saya melihat api Tujiner yang berayun dengan dua ekor, yang sebenarnya milik tubuh, membuat gadis iblis rubah ini penuh dengan api. Ledakan. Saya melihat lengan kanan Tujiner memadatkan api, dan dengan satu tangan menonjol, itu benar-benar membunuh pedang yang dipenggal Ziyun. Zi. Tangan Tujiner meneteskan darah, dan darah iblis menetes, benar-benar membuat api melonjak. Ziyun menatap matanya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kamu,
baru belajar, seperti untuk tanganmu, kamu menggunakannya. Juga, ekor ketigamu sama sekali bukan pajangan. Qin Yichen menatap sedikit. Tujiner memiliki total 3 ekor. Tapi sejauh ini, hanya 2 ekor yang dinyalakan api dengan Ziyun. Tapi seperti kata Ziyun, 3 ekor Tujiner lebih dari sekedar kostum. Tuan Li adalah Raja Iblis, dengan 6 ekor. Dan Xiao Shimei adalah Raja Iblis 3 ekor. Seolah Tujiner tidak menggunakan Sunwei, dia tidak menggertak Ziyun dengan wilayahnya. Meskipun Tujiner mendesak 2 ekor, tapi pisau terakhir ini, dia hanya mempertahankan pisau dengan 1 tangan. Ledakan. Tiba-tiba, pedang dan api, simfoni, getaran. Namun, apa yang tidak terduga adalah bahwa Tujiner sama dengan yang terakhir kali, tiba-tiba memegang telapak tangan, pisau ajaib Ziyun, dipatahkan oleh Inci. Ledakan. Setelah api berkobar dan ribuan pedang patah berkobar, api itu yang menutupi langit dipulihkan menjadi tenang. Aku melihat Ziyun menatap di tempat, dan hanya pegangannya yang tersisa. Dan tangan giok Tujiner perlahan berdarah. Namun, pedang Ziyun patah, tetapi Tujiner hanya berdarah dengan 1 tangan. Mata naga Ziyun bergetar, dan dia tidak mau, dan bahkan mata naga itu menyalakan Purple Gold Mans. Tapi setelah sekejap, dia ditekan oleh Ziyun. Sebagai gantinya, dia mengambil tinju lengkung yang tidak rela, mengajar, adik perempuan. Hei! Tujiner tampaknya tidak tahu rasa sakitnya. Dia mengangkat telinga rubahnya dan menunjukkan senyum kemenangan. Tidak perlu berterima kasih. Kakak si. Kamu. Ziyun menggertakkan giginya. Dia masih belum yakin. Jangan lupa, dia adalah Dewa Naga. Dia tidak pernah menunjukkan tubuh naga dan kekuatan naga asli. Meskipun Tujiner adalah putri Litu, dewa itu tentu saja tidak sederhana. Tetapi bisakah ia mengalahkan naga asli? Inilah alasan mengapa Ziyun menolak untuk menerimanya. Tapi Ziyun masih mengakui, karena Tujiner hanya menghancurkan pedangnya, bahkan gagang pisau terakhir tidak terbakar bersama. Di mata Qin Yichen, Jian Mei mengangkat alisnya sedikit, dan ingin tertawa. Baru saja, kedua orang ini, yang satu selalu menjadi keluhan kakak dan adikku, dan yang lain, meskipun aku tidak pernah kehilangan, aku mampu membelinya. Sudah hampir waktunya untuk memakainya. Tetapi pada akhirnya, titik di antara pintu yang sama telah berakhir. Oh, itu menyakitkan bagiku. Lebih baik makan Tuhan dan mendapatkan lebih banyak buah.